Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Itek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini Emang mungkin akan buat video pendek ya mengenai ya testimoni sekaligus ini mungkin perbaikan ya, bukan karena untuk yang laptop yang Emang yang biasa pakai nih yang MSI Bravo 15 ini kemarin sempat beberapa kali gitu ya. Kalau dipakai lama dia nge-freeze ya. Jadi kayak berhenti gitu ya. Masih curiga yang pertama ya mungkin pastanya ya yang sudah kering karena ini memang udah pakai sekitar 4 tahunan ya karena beli 2021. Terus yang kedua adalah berat di NPMI-nya ya, NPMI ini. Tapi untuk apa salah satu perawatan lah mungkin ya dari Mang, mungkin Mang akan coba buka terus kita akan coba lihat pastanya ya, kita repasta gitu. Cuman Mang ini sayangnya belum punya pasta yang bagus ya. Ini pasta murah ya, tapi mudah-mudahan nggak terlalu bermasalah. Kita pakai saja untuk mengganti pasta yang ada di dalam laptop ini ya. Sekalian apa namanya testimoni aja, mungkin selama pemakaian sih alhamdulillah nggak ada masalah ya. Ini Mang bahkan sudah Mang upgrade ini jadi kalau nggak salah 16 GB ya. Cuman ya mungkin permasalahannya yang paling jelas adalah baut-baut ini ya. Baut-baut ini emang nyari-nyari nggak ada yang cocok. Nggak tahu harus nyari khusus di MSI-nya mungkin ya. Jadi emang pernah beli yang baut set berbagai macam baut ya dari online. Itu tidak ada yang pas untuk MSI ini gitu ya. Ya kalau untuk pemakaian 4 tahun sih sudah sangat awet banget ya. Kalau untuk elektronik, utama untuk laptop karena makin kesini kan udah teknologinya makin baru ya. Memori aja sudah DDR5. Ini yang Mang pakai masih DDR4 ya. Ryzen 5 5600 yang seri untuk laptop. Tapi ya karena pemakaiannya juga nggak terlalu berat ya, cuma untuk render render video ringan sama untuk mengetik sih juga aman ya dengan spesifikasi tersebut. Tapi memang umumnya kebanyakan untuk ngetik ya, kalau Mang paling game lah sedikit lah gitu ya. Kadang main PUBG juga di sini, tapi memang paling nyaman sih di PC ya kalau untuk game-game berat kayak gitu. Kalau ini ya tadi untuk kebutuhan ya renderingan lah, kalau terus kalau enggak untuk live ya. Kadang Zoom juga beberapa acara harus live. Emang pakainya ini. Ini karena ini pernah diganti nih ya. Nih, yang ini agak susah dibuka akhirnya. Makanya emang nyari yang apa namanya yang pas lah gitu ya. Agak susah nih untuk baut-baut yang MSI ini. Ini ya dalamannya. Nah ini ya isinya. Kalau hitungan bersih sih bersih ya. Tapi nggak tahu, kita lihat aja di bawah ini ya, di bawah prosesor atau apa coolernya. Nah, ini kita ada dua memori. Kalau nggak salah 8 ya ini ya. 8 ya 8 GB dengan 8 GB jadi 16. Ini kita cabut baterainya, takut ada ini ya, takut korslet ya. Jadi kalau bisa ya, kalau mau ngebuka laptop baiknya si baterai kita cabut dulu.
Nah, ini kita buka ya. Ini berarti udah ada nomor-nomornya nih. Oh, 13, 12 ya nih. Takut kebalik nanti Mang pasangnya. Ini kenapa ada dua kipas? Karena satu untuk ini ya, satu untuk prosesor, satu lagi untuk ini ya, untuk GPU. Buka aja nih yang ke layar nih kayaknya ya. Yang ke layar. Nah, ini dia ya. Coolernya memang pastanya udah kering ya. Tuh, udah kering banget. Jadi memang harus diganti ya, direpasta. Ini kebetulan gede ya ininya. Baiknya pakai kuas yang kecil karena ya takutnya malah ini ya bermasalah nanti. Ini kita bersihin aja. Oh, udah kering banget ya. Juga agak susah nih bersihnya karena udah kering ya. Ini yang GPU nih. Bahkan ini sampai keluar-luar nih di apa namanya pastanya ya. Baiknya mah kalau pasang pasta tuh jangan terlalu banyaknya. Ini belebaran sampai ke ininya kapasitornya. Sampai ke yang kecil-kecil nih takutnya jadi masalah juga nanti. Tapi ini kan waktu Mang beli belum pernah dibuka nih. Sama Mang berarti bawaan dari sana udah kayak gini nih kayaknya. Ini paling parah ini sih yang GPU-nya nih sampai melebar ke luar nih. Waktu dulu ini. Ini juga kita bersihan ya. Nah ini udah kering banget nih. Tuh, udah nggak bisa dicolek ya. Kalau yang masih ini kan bisa dicolek. Ini pasang pastanya juga ya cukup segini aja nanti karena dia akan tertekan ya dan melebar lah gitu. Jadi tidak harus di ini ya, tidak harus penuh ya gitu ya.
Oke, ini ya sebelum di repasta ini suhunya bisa mencapai 82 sampai 83 ya. Jadi untuk package-nya 82, untuk core page-nya 78. Kita lihat nanti apa namanya. Ini pada emang cuma buka YouTube doang ya. Belum aplikasi yang berat lah gitu. Kita lihat nanti hasilnya kalau sudah di repasta. Oke, ini hasilnya ya. Ketika sudah di repasta, ini lumayan jauh ya, hampir setengahnya ya turunnya ya. Kalau tadi kan hampir 80-an, ini ada di sekitar 49,5 ya, 50 lah, hampir 30 derajatan ya turun. Ternyata memang pastanya juga berpengaruh ya. Kalau pastanya biasa apa namanya kurang bagus nih, memang akhirnya beli lagi ya pastanya yang ini ya, yang Deepcool J3 ini. Ketika dipasang ya lumayan adem ya gitu ya, lumayan adem nih. Kalau tadi kan awal-awal ketika mulai nyala itu hampir 60-70 ya, sampai 80. Ini kalau sekarang aman ya, dia ada di 49 derajat untuk package-nya, untuk core-nya di 45-an ya. Jadi hitungannya harusnya aman sih ya. Sekarang nggak nge-restart lagi gitu. Oke, itu ya informasinya. Oke, kita render sekarang sekitar 3 menitan ya. 3 menit videonya. Apakah ada perubahan signifikan ya di suhu atau tidak? Coba kita lihat, ini 4K ya. Apa namanya, kualitasnya. Kita coba ekspor. Ini dia udah proses. Ini agak-agak lama ya, sekitar 7 menitan. Mungkin Mang skip aja ya, nanti kita lihat hasilnya. Oke, ini sudah mau selesai ya. Sudah hampir 50 detik lagi lah selesai. Suhunya aman di 63 ya. Kalau 63-an masih aman banget lah gitu ya. Masih adem lah gitu intinya. Jadi memang ternyata pasta dan repasta itu sangat perlu ya, dan pastanya juga harus yang bagus ternyata. Kalau yang pastanya biasa-biasa aja kemarin ya emang ngedrop juga ya. Kan terlalu bagus hasilnya. Ini kalau pakai yang pastanya agak sedikit mahal, ternyata cukup berpengaruh ke kualitas atau ke suhu yang ada di komputer ya. 64 sih aman banget ya, ini sudah sampai 65, 66, sudah 99%. Wah, ini pas akhir-akhir ternyata dia loncat ya. Akhir-akhir dia loncat, mungkin encodernya ya di akhir nih, rendernya di 90. Nah, ini udah selesai, paling mentok di 75 ya. Kalau 75 ya tadi udah aman lah gitu ya untuk suhunya.